البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram tulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Janaiz, kitab tentang pengurusan jenazah. Sebutkan di awal tentang banyak mengingat kematian, termasuk amalan soleh. Kemudian kita sudah selesaikan tentang pembahasan memandikan jenazah, kemudian mengkafani, dan kita sedang membahas tentang permasalahan menyolatkan jenazah. Kesimpulannya, menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menyolatkan, maka yang lain tidak berdosa. Kemudian juga dibahas pada pertemuan terlewat, boleh untuk mengumumkan kematian. Sebagaimana Nabi mengumumkan kematian Najasyi, kemudian beliau melakukan sholat gaib, sudah dibahas. Adapun mengumumkan kematian di depan rumah, berlebihan menyebutkan kebaikan orang tersebut, maka seperti ini dari perkara jahiliyah. Demikian juga di pasar-pasar, maka itu masuk perkara jahiliyah. Adapun mengumumkan yang dia itu maksudnya agar berbanyak orang yang menyolatkan, bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi mustahab, disukai. Kemudian juga keutamaan menyolatkan 40 orang, demikian juga 100 orang sudah lewat. Adapun dikasih sebagian mendhaifkan, bagaimana kita sebutkan kemarin. Walaupun sebagian ulama mensuaikan, sebagian ulama mensuaikan yang mengatakan boleh dikasih, jumlahnya 10 buat 3, dan mengatakan bahwa itu mempunyai keutamaan. Berikutnya hadis yang ke-27. Sekarang kalau kita menyolatkan, apabila perempuannya itu yang meninggal perempuan, bagaimana? Ke arah mana? Demikian juga kalau laki-laki di arah mana? Ini kesimpulannya untuk laki-laki menyolatkan jenazah yang meninggal laki-laki, kita menyolatkan menghadap ke arah kepala dia. Kalau perempuan menghadap ke arah pusat dia. Sebutkan di sini hadis yang ke-27. Qala Allah Ta'ala di Bukhari dan Muslim. Wa an Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, sholat itu wara'an Nabi, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala imra'atin, atas seorang perempuan yang meninggal, matat fi nifasiyah, meninggal karena, fi di sini diartikan karena nifasnya. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika perempuan selesai melahirkan. Itu darah nifas. Yaitu sudah dibahas bahasanya. Jadi ada seorang perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena nifas, habis melahirkan kemudian meninggal. Maka Nabi pun menyolatkan. Faqama wasqaha, maka Nabi sholat ke arah tengahnya, yakni pusat. Kira-kira demikian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Demikian. Maka dari sini jelas untuk perempuan dari hadis ini, riwayat Muslim ini, untuk disolatkan menghadap ke arah tengahnya. Lalu bagaimana kalau dia itu laki-laki? Disebutkan ada hadis, bisa ditulis. Kalau ini tadi kan perempuan. Kalau yang laki-laki, demikian juga terkumpul laki-laki dan perempuan di sini. Hadis Abu Dawud, sebagai Imam Abu Dawud nomor 3194. Sanadnya sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana usalla ala jenazah. Yani Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sholat. Anahu sholat ala jenazah, beliau sholat kepada jenazah rajulin, seorang laki-laki. Faqama inda ra'si, maka Anas ini beliau sholat inda ra'si, di sisi kepalanya. Lihat, ini Anas bin Malik, seorang sahabat. Ini masuk pada hukum rafa, hukumnya naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tidak mungkin istihadiyah seperti ini, dia perhatikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga nanti dikatakan demikian. Tsumma sholat ala jenazah imra'atin, kemudian Anas bin Malik ini sholat di belakang jenazah perempuan yang meninggal, perempuan. Faqama inda ajizatiha, maka beliau pun sholat di sisi ajizatiha, yakni di sisi sekitar pusat, yaitu
pinggang, misal itu. Ya ini. Jadi sholatnya untuk perempuan di tengah. Faqala lahu Ala bin Ziyad, maka berkata kepada Anas Malik Ala bin Ziyad seorang tabi'in, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Apakah demikian ini Rasulullah SAW melakukan? Qala na'am. Maka berkata Anas Malik, iya. Nah, ini. Ya, jadi jelas di sini kalau tadi kan Bukhari Muslim untuk perempuan saja, ini laki-laki, jelas. Selesai sudah. Tidak perlu ada perselisihan sebenarnya, kemudian hadis sudah jelas. Nah, sebagian mengatakan ya dari sanad ini. Kemudian apabila yang meninggal banyak, kita kanu jamaah meninggal banyak seperti ketika gempa, kita perhatikan itu demikian, atau tsunami atau banjir dan sebagainya, longsaan. Maka bagaimana ini posisi sholatnya? Jumhur menyebutkan ya, yakni untuk ayyusali alaihim sholat wahidah, sholat sekali. Ya demikian. Laki-laki demikian juga anak-anak kecil dijadikan yang dekat imam, dan yang perempuan setelah mereka. Ya itu. Itulah yang kesimpulannya demikian. Ya. Sebagaimana disebutkan Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasai, bahwa Ammar Maula Haris bin Naufal menyaksikan jenazah Ummu Kulsum dan anaknya. Maka dijadikan anaknya ini yang dekatnya imam, ya demikian. Kemudian yang ibunya setelahnya. Sudah selesai ini. Kemudian berikutnya, apakah kepala mereka disamakan kalau yang meninggal itu banyak? Yang disebutkan dari asar para sahabat, kepalanya disamakan. Ya, umpamanya kan menghadap ke arah kiblat. Jenazahnya di depan kan, kepalanya dilurus sejajar. Ini berurutan, kan demikian. Dan soal ini adalah yang benar. Ya itu. Kemudian berikutnya selesai ini, ya ini posisi di mana menyolatkan ya jadi jenazah tersebut. Berikutnya tentang permasalahan boleh enggak atau menyolatkan jenazah di masjid. Kesimpulannya adalah kebanyakan dari para sahabat dulu disolatkan di musola. Ini tempat sholat di lapangan yang dia itu di dekat kuburan. Kalau di Madinah, yakni Baqi Qorqot, ini samping Masjid Nabawi. Ya dekat dengan Masjid Nabawi. Itu. Walaupun disebutkan Abu Bakar demikian juga Umar disolatkan di masjid. Ini boleh disolatkan di masjid, ya, tetapi lebih bagus di musola, dan tidak ada makruhnya di masjid. Bahkan kadang-kadang ketika banyak di situ jamaah, ya khususnya sholat Jumat, mamanya berkumpul di situ, maka lebih diharapkan lagi untuk mendapatkan syafaat dari orang yang menyolatkan. Hadis bukan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, wa Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke-28. Riwayat Imam Muslim ini. Qala pernah mengatakan, wallahi demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat ala ibnai Baidha fil masjid, atas dua orang anak laki-laki Baidha di masjid. Rawi Muslim, itu Imam Muslim. Ya kita harus sebutkan di sini dikritik oleh Imam Daruqutni di Tatabbu, ya Tatabbu. Wallahu alam, ya bisa dipakai insyaallah. Walaupun sebagian ulama mengkritiknya, tapi sudah ada dalil yang lain menyebutkan seperti ini. Jelas bahwa Bakar demikian juga Umar disolatkan di masjid. Jelas ini ya. Berarti menunjukkan boleh menyolatkan di masjid. Hadis ini riwayat Imam Muslim tapi dikritik oleh Imam Daruqutni. Dan kritikannya benar Allah Ustaz. Maka di sini ya kita cukup dengan hadis yang lain menyebutkan bolehnya sholat terhadap jenazah di masjid. Disebutkan Ibnai Baidha, namanya dua anaknya namanya Sahal dan Suhail. Ya gitu. Sebenarnya mengkritik kenapa? Karena Suhail bin Baidha ini dia meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ini Suhail ini meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana disolatkan ya di masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal disebutkan dia meninggalnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikritik oleh sebagian ulama. Kan enggak mungkin orang masih hidup disolatkan. Ya itu. Jadi namanya Sahal dan Suhail. Orang tuanya, bapaknya itu adalah Wahab bin Rabi'ah, ibunya Baidha. Ya, kenapa dijuluki Baidha?
Baydha sifat laha, ya, sifatnya putih. Namanya dia da'dun, demikian disebutkan. Lalu bagaimana menyolatkan di masjid? Kesimpulannya adalah boleh. Ya itu. Sedangkan afdalnya ulama adalah di luar masjid. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Yahud jauh, sesungguhnya orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki. Ya, dan perempuan yang kedua berzina. Kemudian dirajam di tempat jenazah di samping masjid. Ya itu. Sebagian berpendapat berarti bukan di masjid. Ya demikian. Sedangkan boleh untuk kemudian, bahkan itu pendapat jumhur, boleh untuk disolatkan di masjid. Ya di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shalla ala janazah fil masjid fala say' lahu. Ya, demikian mengatakan. Jadi kesimpulannya boleh untuk kemudian disolatkan di masjid. Kemudian apakah disyaratkan dalam keadaan bersuci? Iya, seperti sholat yang lain. Ya itu. Ini kesimpulannya boleh untuk disolatkan di masjid. Bahkan Abu Bakar demikian juga Umar radhiyallahu anhu disolatkan di masjid. Sampai di sini sudah